naik turun, up and down. Awalnya kamu sedih, kemudian merasa senang, kemudian sedih lagi. Jadi kayak ada kurva begitu guys di akhir September ini. Sedih, senang, sedih begitu. Sedih yang kedua ini lebih ke arah galau, sedangkan sedih yang pertama lebih ke arah desperate atau putus asa. Halo Cancerian, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan yang perlu kamu ketahui di sisa September 2023 untuk Cancerian Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke, aku bicara dengan banyak Cancer sekaligus, jadi nggak semua Cancer akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu hal yang biasa, jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Readingan ini bersifat general, bisa tentang apa saja dalam kehidupan kamu. Bisa tentang karirmu guys, keuangan, romance, keluarga atau persahabatan, whatever. Just take how it resonate to your personal life. Tapi yang jelas jangan dipaksain ya. Aku hanya akan ambil 3 kartu tarot dan kemudian 1 kartu oracle karena ini masuk dalam kategori mini video. Jadi durasinya singkat-singkat saja ya. Tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Tapi walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Cancer, let's see where are you guys, Cancerian. Cancer, and oke, lagi tidur siang kayaknya. Mumpung weekend gitu ya Cancer, tidur siang. Oke, sudah datang, kita akan segera mulai dari oracle dulu sebagai pilot readingan ini. Aku hanya akan ambil 1 saja ya guys. Halo, call upon the Almighty God, call upon Dark Angels, call upon Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yang perlu diketahui oleh Cancer di sisa September 2023. Terima kasih. Ya, loss, lack. Loss itu kurang, loss itu hilang ya. Kemudian lack itu kurang. Fear dan kemudian victimization. Fear itu takut guys, victimization itu korban ya. Merasa dikorbankan, takut kehilangan, atau saat ini sedang kehilangan, atau di akhir September kamu akan kehilangan. Oke, mari kita lihat dulu kartu besarnya. Tapi yang jelas ini bukan kartu yang bagus, kartu negatif ya. Ketika ini datang guys, bukan berarti kamu diajak untuk negatif, bukan Cancer ya. Tapi pasti akan ada cara untuk keluar dari lost, lack, dan kemudian fear dan victimization ini. Pasti akan ada cara guys. Oke, mudah-mudahan aku bisa bantu ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancer Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yang perlu diketahui oleh Cancerian di sisa September 2023. Terima kasih. Cancerian, oke, ini yang pertama, yang kedua, Ace, kemudian yang ketiga, oke, ada kartu The Moon, kemudian kartu The Six of Wands, kemudian kartu The Five of Wands. Oke, tadi di bawah itu kartu The Three of Pentacles ya guys. Sebelum aku buka kartu, oke, dan The Page of Cups, kemudian kartu yang di bawah muncul lagi di bawah kedua. Aku melihat kamu ini sebenarnya telah membuat keputusan yang tepat Cancer, atau situasi apapun yang sedang kamu hadapi saat ini, kamu berada di jalur yang tepat atau di titik yang tepat. Tapi guys, keadaan kamu saat ini sedih ya. Naik turun, up and down. Awalnya kamu sedih, kemudian merasa senang, kemudian sedih lagi. Jadi kayak ada kurva begitu guys di akhir September ini. Sedihnya yang kedua, sedih, senang, sedih begitu. Sedih yang kedua ini lebih ke arah
galau, sedangkan sedih yang pertama lebih ke arah desperate atau putus asa. Ya, jadi dari putus asa kamu menjadi galau, tapi di tengahnya itu ada kayak kebahagiaan, kayak merasa lepas, kayak merasa menang, kayak merasa oh my god, kenapa nggak dari dulu aku berbuat seperti ini. Itulah dia yang terlihat dimulai dari hari ini hingga 30 September 2023. Up and down kayak bentuk kurva ya. Kita mulai dari kartu The Moon. The Moon ini guys sedih karena putus asa. Yang aku tangkap dari sini untuk kamu Cancerian, kamu tahu kamu harus sedih supaya bisa memenangkan sesuatu. Kamu harus mengorbankan sesuatu untuk bisa mendapatkan sesuatu. Dan kemudian kamu melakukannya, Cancerian. Itu dia yang aku bangga dari kamu guys. Ketika kamu melakukannya, yang kamu fokuskan adalah lack-nya atau loss-nya. Karena memang ada yang harus kamu lepas guys. Sehingga loss dan lack terlihat di sini ya. Dan kemudian fear dan victimization itu datang di near future-nya dalam bentuk Five of Wands. Karena kamu tidak bisa mengendalikan pikiranmu atau perasaanmu atas tindakan yang kamu lakukan, yang membuat kamu harus kehilangan sesuatu tapi pun memenangkan sesuatu. Kurang lebih begitu ya guys. Jadi ini tergantung pola pikir kamu, Cancer, cara kamu melihat keadaan. Aku pernah kasih gambaran ke kalian, mungkin di kamu atau di zodiak lain, I don't know. Kalau kita itu mau misalnya naik gunung guys, dan naik bis ya, ada jalan yang berliku-liku. Kayak kan biasanya kalau menaiki gunung itu jalannya berkelok-kelok, oke? Di sebelah kiri pasti tebing guys, karena kita sedang mendaki gunung dengan menggunakan bis, ya kan? Dan di sebelah kanannya pasti jurang. Kadang-kadang jurang itu langsung mengarah ke laut lepas, kadang-kadang mengarah ke lembah. Tapi biar bagaimanapun, kalau ada dua pilihan, melihat tebing batu atau melihat jurang, pasti akan lebih menyenangkan melihat yang jurang karena lebih jauh. Pola pandang kita atau titik pandang kita tuh lebih jauh. Itu akan selalu bikin lebih rileks daripada melihat tebing yang konstan begitu-begitu aja, berkapur kasar, tinggi, terbatas, oke? Nah, jadi kamu ini ketika melewati masa-masa mengambil keputusan, ya memang harus ternyata harus melepaskan sesuatu. Nah, kamu melihat rugi banget gua ya. Dan kalau kita kembalikan contohnya ke seperti mendaki gunung tadi, kamu melihat sisi tebingnya. Ya, membosankan sekali. Ya, perjalanan ini tidak menyenangkan. Ya, perjalanan ini gitu-gitu aja. 2 jam lagi nih gue lihat tebing. Sementara kalau kamu menggeser matamu saja guys, non effort, kamu geser matamu ke kanan, kamu akan melihat pemandangan yang lebih indah. Nah, silakan kamu lakukan hal yang sama di akhir September ini. Jangan lihat loss-nya, jangan lihat hilangnya, jangan lihat ruginya, jangan lihat kurangnya, tapi lihatlah victory yang kamu dapatkan. Ya, yang pasti ada sisi positif dari tindakanmu ini. Itu yang kamu lihat, sisi positifnya. Ketika kamu melihat sisi positifnya, berarti kamu sudah mengendalikan antara pikiran, tindakan, dan perasaan searah, sama-sama menuju kepada victory. Dan itulah yang akan membuang Five of Wands atau galaumu nanti. Oke? Kamu bukan sedih desperate sampai dengan akhir September ini. I don't need to worry about you, Cancer, and you don't need to worry about yourself. Yang membuat kamu sedih adalah pikiranmu sendiri. Dan begitu kamu berhasil mengontrol, mengendalikan pikiranmu, sedihmu itu akan hilang, galaumu itu akan hilang. Five of Wands ini konflik batin, kamu dan dirimu yang berperang. Benar gak sih keputusan aku itu? Ya, rugi banget deh. Ya, sayang banget deh. Nah, kalau kamu yang berpikir seperti itu, berarti berbeda kan guys? Karena tindakan kamu justru malah melepas, dan kamu pikirannya mengingat-ingat yang sudah lepas. Itu kan opposite. Itu yang bikin manusia sering galau di dunia ini. Ya, yang bikin manusia sulit untuk enjoy the world adalah dia sering menyesali apa yang sudah dia lakukan. Dia tidak bisa menerima kenyataan apa yang sudah dia lakukan. Dia tidak mau mencari peluang ke depannya setelah dia melakukan sesuatu, tapi dia sibuk melihat apa yang hilang dari perbuatanku sebelumnya, kerugian apa yang aku rasakan dari perbuatanku sebelumnya. Dan itu sangat mengganggu sekali guys dalam proses moving on. Pasti sangat mengganggu sekali ya. Karena itulah Cancer, aku di sini ditugaskan untuk mengatakan ke kamu, yang sudah kamu lepaskan biarkan lepas, yang sudah hilang biarkan hilang. Silahkan fokus kepada the victory itself. Apapun itu hal positif yang kamu dapatkan dari melepaskan atau membuang sesuatu, supaya nanti kedepannya kamu bisa lebih sensitif guys, atau lebih cepat gitu untuk melihat peluang baru ya. Kalau misalnya kalian resonate dalam readingan ini mengenai bisnis guys, kamu kayak kehilangan sejumlah uang gitu dari bisnismu. Bisnismu ini udah nggak bisa terselamatkan mungkin guys, dan kemudian naluri pebisnismu bilang no, ini harus segera di stop.
supaya tidak terjadi kerugian lebih banyak, dan kemudian kamu stop bisnismu yang sudah hilang itu kan nggak akan tergantikan guys dari bidang yang sama ya. Dan victory dari sisi kamu adalah tidak ada uang keluar lagi untuk bisnis yang anjlok tadi. Nah, kamu fokuskan bahwa you save the money. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang dengan sia-sia lagi untuk bisnismu yang tidak menghasilkan tersebut. Ketika kamu berfokus ke situ, artinya tindakanmu, pikiranmu, perasaanmu satu arah. Yes, bisnis ini gagal, itu hal yang biasa. Semua pebisnis di awal-awal ataupun mungkin bahkan di pertengahan akan mengalami kegagalan, naik dan turun. Aku akan maju ke depan, tidak akan melihat lagi yang di belakang. Nah, itulah yang akan membuang the five of wands ya. Tapi kalau seandainya kamu, lihatlah berapa banyak sudah yang aku korbankan. Sewa gedung itu udah dibayar 3 tahun, baru dipakai 2 tahun, 1 tahun lagi sewa ruko gitu ya. 1 tahun lagi harus kosong, aduh kacau banget. Uang modal udah terbuang, aduh kacau banget. Transportasi udah terbuang, aduh tenaga aku mah habis deh. Aku ini udah berapa lama aku berusaha di bisnisku ini, semuanya habis, semua berantakan. Nah, itu yang membuat kamu galau. Jangan begitu katanya ya, tapi lepaskan, jangan biarkan yang hilang atau yang kurang itu mengganggu kamu untuk mencari ke depan. Di depan itu masih banyak peluang guys. Dunia ini penuh dengan peluang, Cancer, percaya deh ya. Aku bisa jamin itu untuk kamu. Tapi banyak orang yang gak bisa lihat itu guys. Karena apa? Karena terlalu sibuk mengingat yang rugi-rugi di masa lalu. Peluang itu hanya bisa dilihat mereka yang sudah menutup pintu masa lalu, tidak mau melihat ke dalam lagi. Pintu itu ada tapi tidak mau membuka lagi. Kamu masih bisa lihat pintu kerugianmu itu di ujung sono, tapi udah kamu tutup. Bye, goodbye. Aku tidak mau mengingat itu lagi, tidak mau melihat itu lagi. Memang dia ada di situ, aku tahu kamu ada, kegagalanku itu ada di situ, tapi aku tidak akan ke situ lagi. Bye, aku mau ke depan. Majulah ke depan, pikiran, perasaan dan tindakan kamu sejajar, inline istilahnya kalau di tarot, dan kemudian ini akan hilang. Itulah yang akan membuat kamu keluar dari loss and lack ini ya. Dan dari Oktober, kalau kamu berhasil melakukan yang seperti itu guys, maka the new chapter, atau the new opportunity. Aku nggak pernah menjanjikan sama kamu Cancer bahwa di Oktober kamu akan sukses guys, gila-gilaan lu suksesnya. Enggak, aku nggak bilang begitu. Enggak ya, nggak ada yang tahu tentang itu masa depan. Tapi ini adalah langkah terbaik untukmu, karena peluang terbuka dan kamu tidak terikat dengan masa lalumu. Itu adalah langkah terbaik untuk memulai menghadapi yang baru di depan sana. Oke, Cancer, itu aja yang aku punya untuk kamu guys. I feel sorry for your loss, for your lack, untuk kegagalan kamu di akhir September ini. Tapi mudah-mudahan kamu bisa segera terpulihkan dari situasi itu guys, dan bisa bangkit secepat mungkin ya. Thank you very much Cancer. Sampai ketemu lagi di readingan kamu guys. Dadah.